Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak semangat. Sudah sarapan nih, Bu? Baik, saya ulangi ya. Mohon izin saya berdiri ya. Boleh? Boleh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai, alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala TKIT Al-Fatah ya, beserta seluruh jajaran guru dan stafnya, yang saya banggakan seluruh orang tua minus ayah ya, karena yang hadir masya Allah ini ibu-ibu semua nih ya. Terima kasih kehadiran ibu-ibu ya, karena saya katakan kegiatan parenting itu sangat penting. Nanti saya tunjukkan bahwa Anda nggak pernah sekolah. Iya, nanti saya tunjukkan ya. Tuh, kita sekolah tapi untuk mendidik anak kita nggak pernah sekolah. Ya, dan alhamdulillah hari ini Bunda semuanya diundang oleh Kepala TKIT untuk bisa belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan semuanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir, tidak terpaksa. Ada yang terpaksa hari ini hadir, boleh pulang. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa itibar dengan beliau hingga yaumul akhir kelak ya. Dan mudah-mudahan besok Allah kumpulkan di surga Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Nanti kira-kira gurunya dulu yang masuk surga atau orang tuanya dulu yang masuk surga nih? Yakin? Oke, ya mudah-mudahan kita sama-sama ya. Ya, gurunya di surga, orang tuanya di surga, anak cucu kita di surga. Allahumma amin. Oke, saya cek dulu ya. Oke, tepuk satu. Oke, kalau saya bilang tepuk satu ke depan ya, satu, yes, itu ya. Kalau tepuk dua, kanan kiri. Ya, siap? Oke. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, kalau tepuk tiga, kanan kiri depan. Oke, iya. Tepuk tiga. Oke, kalau tepuk empat, kanan dua kali, kiri dua kali. Gitu ya. Tepuk empat. Kurang cepet. Pokok gitu. Tepuk empat. Nah, enak kan? Enak makan sate kali. Oke, kalau tepuk lima, kanan dua kali, kiri dua kali, satu di depan. Tepuk lima. Wah, keren. Masya Allah, itu baru kompak. Nah, itu kalau dibarengi dengan ritme, jadi enak, ya. Oke, sekarang tepuk melingkar. Iya, ada yang bisa. Kita lihat nih. Nih ada pohon yang tumbang di tengah jalan. Semua orang ribut. Tapi kita lihat nih, ada yang hanya komentar aja. Ini kita lihat ada seorang pejabat. Nah, kita lihat anak kecil ini. Semua orang acuh, nggak mempedulikan. Padahal mereka membutuhkan. Tapi mereka nggak peduli dengan urusan itu. Ada yang mengatakan itu bukan urusan saya, ya biarin aja, nanti juga ada yang menangani kok. Ternyata pejabatnya nggak gitu, dia hanya lewat aja. Yang penting dia bisa lewat, dia tinggalkan itu. Tapi kita lihat bagaimana motivasi anak ini. Lihat, walaupun tenaganya mungkin nggak bisa menyelesaikan permasalahannya, tapi dia punya niat baik untuk bisa meminggirkan pohon yang ada di tengah-tengah jalan itu. Dan ini adalah naluri, ya. Nah, lihat bagaimana energi positif ini bisa menggerakkan semua orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ya, dan inspiratornya adalah anak kecil tadi itu.
semua orang bisa lewat. Inilah pemimpin sejati. Tepuk tangan dulu. Hebat nggak? Pemimpin itu bukan mereka yang punya pangkat di sini. Itulah sesungguhnya pemimpin. Dia yang mampu menggerakkan orang lain, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya. Begitu hebatnya. Orang-orang dewasa di sekitar situ biasa aja, nggak merespon apa-apa. Kadang tadi, oh itu bukan urusanku, itu ada yang bertugas nanti kok, ada yang menyelesaikan kok, gitu. Ya, halo, seneng nggak punya anak begitu? Masya Allah. Itulah kemandirian sesungguhnya. Dia sudah mulai berpikir. Kalau dalam konteks hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, kalau kita ingin bermanfaat bagi manusia yang lain, maka kita harus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dimulai dari siapa? Seorang ibu dan seorang ayah. Halo, sabar ada batasnya enggak? Sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Kalau sabar ada batasnya berarti udah enggak sabar. Kalau begitu, ya tadi Bu Ibu siapa? Bu Mei. Kata Bu Mei, sabar itu memang harus dilatih, nggak bisa dibiarkan. Tadi sehingga apa? Emosi kita tidak mengalahkan akal sehat kita. Sabar, sabar bisa dengan tadi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pegang dada, astagfirullahaladzim. Segera rendahkan emosi kita. Kemudian apa? Kemudian kita lihat kembali apa tujuan kita. Oh iya, tujuan saya baik buat anak saya. Maka berikanlah cara yang terbaik. Maksudnya baik, caranya jelek, jadi nggak baik. Gitu. Ya. Halo. Nah, tadi Ibu konsep Islam tadi itu dulu. Nanti senam jantungnya saya ajarkan sebelum kita pulang ya. Insyaallah. Ya. Next Bu. Oke. Terakhir kita lihat film aja ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, kita lihat nih. Dua orang cucunya ya mengikuti neneknya nih. Lihat wajahnya. Apakah kamu ingin mencari sesuatu di hari ulang tahunmu? Kata nenek. Iya. Maka dengan riang dia mencari. Keinginannya dipenuhi oleh neneknya. Tapi kita lihat, begitu mau diambil ternyata ada orang lain yang mengambil roti yang sama. Itu orang dewasa yang benar. Ngalah Bu, bukan anaknya. Ternyata begitu dia mau bayar semua belanjaannya, dia mengatakan uangnya tidak cukup. Bolehkah saya mengembalikan roti tadi? Kiknya dikembalikan. Saya kepingin. Nah, mbahnya mengatakan lain waktu ya. Ya sudahlah. Dengan sedihnya dia keluar. Dia kembalikan rotinya karena nggak bisa bayar. Tapi kita lihat, ini namanya respon Bapak Ibu. Bagaimana begitu bijaknya dia, kemudian dia bayar dan kemudian ini untuk kamu. Dia belikan. Tunggu, lingkungan yang positif begitu. Kalau semua orang begitu, dunia ini aman. Nyaman ya. Dan ternyata
Sama. Ternyata kejadian ini dialami oleh pemuda tadi waktu dia kecil. Ini There's this man. ya Bu, dia berikan roti. Disinilah Bu karakter mulai terbentuk. I didn't know his name. I never got a chance to say that. Ya, dan dia hanya mengucapkan terima kasih. Ya, dan dia tidak pernah melupakan kejadian itu. Masya Allah. Dan tahu nggak yang ditulis itu? Yang ditulis sama seperti yang dulu dia ditulis oleh mbah-mbah yang ngasih roti itu. Ini namanya kebaikan yang diteruskan. Kebaikan tanpa batas. Nggak usah nyari nanti saya dibalas apa, yang nggak usah. Biar Allah saja yang balas. Ternyata begitu. Hari ini kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah nanti orang lain akan berbuat bagus begitu. Dan insya Allah dunia ini akan baik. Gak ada kejahatan. Dan itu yang perlu kita lihat Bu. Bagaimana matanya, bagaimana wajahnya. Dan begitu pulang, coba kalau kita lihat wajahnya ternyata dia. Kebaikan itu kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita, kembali kepada keluarga kita. Bisa dikeraskan Bu? Actually, I can't pay for it. Ya, pesannya Bu. Please write down your address. Nah, sama Bu. Ternyata tekniknya sama. Dan tulisan itu diberikan kepadanya. Maka Bu, inilah Bu tadi. Mengamati, ditiru, jadi pembiasaan, jadi karakter. Itu endingnya. Simple action caring Ya. creates an endless circle. Jadi kebaikan itu sesungguhnya sederhana. Ya. Nah, aku akan kembalikan untukmu. Dikembalikan untukmu itu artinya kebaikan itu harus diteruskan kepada orang lain, bukan mandek kepada dirinya. Hari ini saya diberikan kebaikan, saya akan berbuat baik kepada orang lain, terus begitu. Maka insya Allah kebaikan itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Begitulah Bu caranya untuk sabar. Kita lihat masa depan, bukan sekadar tujuan sesaat. Ya, next Bu. Oke. Yang terakhir ya, film yang terakhir ya. Halo. Tolong dilihat dengan mata hati. Siap? Oke. Ini anak. Oke. Anak usia 10 tahun, tetapi rekamannya bagus sekali untuk orang tuanya. Kira-kira besok anak-anak kita akan seperti itu. Anak-anak kita akan melihat ayahnya, ibunya baik, menilai apa yang diajarkan kepada anak kita baik atau tidak. Itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini buat anak kita. Maka sebelum itu semuanya, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Bagaimana kita memberikan bekal-bekal terbaik buat anak kita. Dengan perilaku yang baik, kata-kata yang positif, pola asuh yang benar, insya Allah kita semua bisa. Kita nggak pernah tahu nasib anak kita di masa depannya, tapi ketika kita bisa mempersiapkan hari ini dengan baik, insya Allah ketika besok kita meninggal, kita nggak perlu khawatir karena anak kita sudah bisa hidup dengan mandiri. Maka kemandirian yang mau kita bangun adalah kemandirian untuk jangka panjang, bukan hanya sekadar tujuan yang sesaat, tapi bagaimana ke depan anak-anak kita hidup pada zamannya dan hidup layak, mereka hidup sukses
Dan ketika kita besok meninggal, kita sudah siap, nggak perlu khawatir lagi. Halo, siap Bu? Insya Allah siap ya Bu. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Oh Ibu, silakan Bu. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Ini kaitannya dengan kerjasama orang tua dan guru, Pak. Untuk aturan-aturan yang sudah kita buat selama ini, yang sudah harus kita jalankan, terutama untuk kemandirian anak, itu kan sudah kita kesepakati ya. Orang tua hanya mengantar sampai di gerbang, kemudian menjemput juga di gerbang. Tapi manakala ada orang tua yang apa ya Bu kalimatnya ya, memaksakan diri masuk ke area sekolah gitu ya. Dan itu awalnya sudah kita sepakati ya. Nah itu apakah kalau ditegur itu sopan atau enggak Pak? Saya takutnya tidak berbahasa takutnya tidak bisa berbahasa yang halus gitu ya. Kemudian nanti takutnya di medsos gitu, oh Bu Marni tadi saya di apa gitu ya. Saya sebenarnya ingin mengingatkan ibu-ibu yang memang ada tanda tanda kutip gitu ya, nerobos aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Ingin diomongin langsung, takut tersinggung gitu ya. Saya juga kuat mental mau ngomongnya gitu ya. Tapi kalau tidak diomongin juga kepanjang gitu. Sepertinya udah nyaman dengan dengan diamnya guru-guru gitu. Padahal di dalam hati saya, aduh ini ibu kok nggak melaksanakan kesepakatan kita gitu yang saya sayangkan. Nah ini apakah kalau ditegur nanti gimana gitu Pak? Apakah ada solusi lain supaya kita bersama-sama bisa melaksanakan kesepakatan itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir karena kita sudah sepakat ya, jadi tidak ada istilah kita nggak sopan ya. Saya juga ngalami di lembaga kami sendiri Bu, karena sudah sepakat. Contoh nih, ketika disapi ya, ini saya ajarkan aja deh. Dulu ketika kita nyaping anak untuk tidak menyusui, anak kita nangis gak? Nangis. Dibiarin apa dilanjutin menyapinya? Dilanjutin. Sama halnya ketika kita ninggalin anak di sekolah, ya udah tinggalin aja. Kan pihak sekolah ini sudah bertanggung jawab, ya. Maka nangis dan tidak nangis nanti pasti akan diurus ya. Pasti akan diurus, dan nggak usah khawatir kalau kemudian jangan berpikir begini Bu, beranaknya kayak janopen banget, anaknya nyung diopen nih. Jangan sampai begitu. Semua anak-anak yang masuk di lembaga insya Allah semua ditangani oleh gurunya dengan baik ya, nggak usah khawatir itu. Maka ketika tadi sudah ada sepakat misalkan harus meninggalkan sekolah, ya tinggalin aja Bu. Karena apa? Itu nanti kalau misalnya satu ditungguin, nanti anak yang lain akan nular. Lah itu temenku ditungguin Bu, ibu nungguin aku juga dong gitu. Nanti akan begitu efeknya. Ya, maka kalau sudah bisa ditinggal, tinggal aja. Yang penting tadi, begitu nanti pulang sekolah, terima kasih ya Nak, kamu sudah menjadi anak yang percaya diri hari ini. Kamu sekolah sendiri. Besok pasti akan dia senang lagi. Terus begitu, setiap pulang dipuji, insya Allah. Dan pujian itu kan bukan membohongi anak kita, memang kita bangga kok. Maka kalau kita tanya Bu, seneng nggak kamu sekolah sendiri? Seneng. Bangga nggak sekolah sendiri? Bangga. Ibumu juga bangga kamu sekolah sendiri. Gurumu juga bangga kamu punya sekolah sendiri. Mbahmu juga senang kamu sekolah sendiri. Oh gitu ya. Nanti anak akan mengatakan begini di otaknya. Oh kalau saya jadi anak yang mandiri, ibu senang, bu guru senang, mbahnya senang. Ya udah, besok aku jadi anak mandiri aja lah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar, orang-orangnya bahagia dan menyenangkan. Begitu Bu. Ya. Jadi insya Allah karena itu sudah